Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ishaqul Ben selaku dosen mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik Universitas Mercu Buana. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi di semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari studi kasus pengembangan diri dan profesional yang saya lakukan pada organisasi non-profit Yayasan Buddha Seci Indonesia. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang melatar belakangi studi kasus pada organisasi non-profit Yayasan Buddha Seci Indonesia ini. Yayasan Buddha Seci Indonesia merupakan salah satu organisasi non-profit yang membantu masyarakat banyak. Yayasan ini juga membantu masyarakat yang membutuhkan dengan melakukan kegiatan seperti pengajaran, perawatan kesehatan, dan bantuan selama keadaan darurat. Untuk memahami dampak dan efektivitas berbagai programnya, memerlukan evaluasi rinci bisa melalui wawancara maupun observasi. Lalu dengan adanya laporan ini, saya ingin menunjukkan dengan jelas bagaimana program-program Yayasan Buddha Seci ini yang sedang dilaksanakan melalui wawancara dengan para anggota serta dengan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan. Laporan ini saya harap dapat memberikan informasi yang rinci tentang cara kerja program-program mereka, terus permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi, dan hal baik apa saja yang terjadi. Dan juga saya berharap dengan informasi yang tepat dan penilaian yang menyeluruh dapat menjadi referensi untuk mengembangkan strategi yang lebih berdampak dan memenuhi tujuan sosial mereka di masa yang akan mendatang. Laporan ini juga dapat menjadi sebuah alat untuk berbagi informasi dengan orang-orang yang terlibat maupun di masyarakat umum, untuk membuat tindakan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya dalam Yayasan Buddha Seci Indonesia. Dan melalui laporan ini juga saya harap Yayasan Buddha Seci Indonesia akan semakin dikenal oleh halayak ramai serta dapat mendorong lebih banyak manusia atau kelompok-kelompok lain untuk ikut membantu sesama dalam misi kemanusiaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari dilakukannya studi kasus ini? Tujuan dari dilakukannya studi kasus ini itu agar dapat memahami dan menjelaskan penerapan sikap sarjana profesional dalam konteks organisasi serta potensi dan pengembangan diri yang dilakukan oleh para anggota Yayasan Buddha Seci Indonesia. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil temuan dan analisis yang sudah saya lakukan pada organisasi Yayasan Buddha Seci Indonesia ini. Yayasan yang saya ketahui ini, Yayasan Buddha Seci Indonesia adalah sebuah NGO. Itu singkatan dari non-governmental organization yang didirikan oleh seorang biksuni, yaitu Master Cheng Yen pada tahun 1966. Seci ini merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang lintas suku, agama, ras, dan negara, serta prinsip mereka dengan cinta kasih universal. Yayasan Buddha Seci ini berpusat di Taiwan dan saat ini memiliki kurang lebih 300 kantor di 50 negara, dan telah tercatat sebagai salah satu internasional NGO di PBB. Dalam menjalankan misinya, Seci berlandaskan cinta kasih universal dan selalu memegang teguh prinsip tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan etnis. Relawan dengan latar belakang
latar belakang yang beragam pun bersama-sama melaksanakan misi kemanusiaan sehingga cinta kasih dapat tersebar di berbagai penjuru dunia. Seci ini masuk ke Indonesia pada tahun 1993. Ketika itu seorang bernama Liang Cheng yang merupakan relawan Seci dari Taiwan. Beliau datang ke Indonesia mendampingi sang suami. Di Indonesia beliau berkenalan dengan para istri dari pengusaha Taiwan. Beliau juga kemudian mengajak mereka berpartisipasi menjadi donatur Seci. Pada akhirnya setelah mengamati penderitaan masyarakat di sekitarnya, para ibu rumah tangga ini juga berpikir mengapa kita tidak melakukan kegiatan sosial di Indonesia. Lalu pada akhirnya di tanggal 28 September 1997 Master Cheng Yen ini memberikan patung Buddha bernama Avalokitesvara sebagai simbol pengakuan terhadap Seci di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Seci Indonesia. Lalu selanjutnya mengenai visi dan misi Yayasan Buddha Seci Indonesia. Visi Seci ini yaitu menyucikan hati manusia, mewujudkan masyarakat aman dan tentram, serta dunia terhindar dari bencana. Cita-cita ini hanya akan bisa tercapai dengan menumbuhkan cinta kasih di dalam diri pada setiap orang. Lalu, Seci secara harfiah itu memiliki arti tersendiri, yaitu memberi dengan cinta kasih. Misi Seci ialah memberi bantuan material dengan menumbuhkan cinta kasih dari rasa kemanusiaan dalam diri pemberi maupun penerima bantuan. Selain visi misi yang ada, selanjutnya Yayasan Buddha Seci Indonesia juga menjalankan 4 misi utama dan 8 jejak dharma. Di antara lainnya, yang pertama itu ada misi amal. Misi amal itu mereka membantu masyarakat tidak mampu maupun yang terkena bencana alam maupun musibah. Lalu yang kedua itu ada misi kesehatan. Di misi kesehatan ini mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengadakan pengobatan gratis, mendirikan rumah sakit, lalu ada sekolah kedokteran dan poliklinik. Yang ketiga itu ada misi pendidikan. Dari misi pendidikan ini mereka membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya mengajarkan mengenai pengetahuan dan keterampilan, tapi juga budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang keempat ada misi budaya humanis. Nah, misi budaya humanis ini adalah menjernihkan batin manusia melalui media cetak, elektronik maupun internet dengan melandaskan budaya cinta kasih universal. Selanjutnya yang kelima itu ada bantuan bencana internasional, memberikan bantuan bencana di berbagai negara dengan berprinsip langsung, prioritas, sesuai kebutuhan, menghargai, dan cepat. Yang selanjutnya yang keenam ada donor sumsum tulang. Ya, basis data donor sumsum tulang Seci itu menjadi basis data donor sumsum bagi etnis Tionghoa terbesar di dunia. Lalu yang selanjutnya itu yang ketujuh, pelestarian lingkungan. Mereka mensosialisasikan pola hidup ramah lingkungan melalui kegiatan daur ulang, penanaman pohon, lalu dan yang lainnya. Lalu yang kedelapan, yang terakhir ada relawan komunitas. Mereka ini membangun jaringan relawan di setiap komunitas agar terbentuk sistem relawan dan bantuan yang bisa tersebar di berbagai wilayah. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari wawancara dengan beberapa anggota dan pemimpin dari Yayasan Buddha Seci di Indonesia. Dari hasil wawancara itu,
salah satu yang menarik perhatian saya yaitu ada pada bagaimana penerapan berpikir positif menjadi fondasi utama dan penting dalam budaya organisasi sejalan dengan misi mereka, yaitu misi budaya humanis SECI yang pada prinsipnya mencari kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Prinsip ini juga mengarahkan setiap anggota untuk tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang melibatkan nilai-nilai moral dan etika dengan memprioritaskan kebaikan dan keindahan dalam setiap perlakuan atau tindakan. Anggota itu didorong untuk berpikir positif, melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu juga misi budaya humanis dari SECI itu juga disebarkan kepada masyarakat dengan menerbitkan seperti yang tadi sudah saya katakan, media cetak seperti majalah maupun poster-poster, lalu disiarkan melalui program televisi yang mendidik sekaligus menginspirasi, yaitu melalui DAAY TV, terus menerbitkan buku-buku terbitan dan membuka sebuah kafe yang bertemakan bisa membaca buku juga, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti bedah buku, bahasa isyarat tangan, dan kegiatan merangkai bunga. Lalu penerapan berpikir positif juga tidak hanya sejalan dengan misi budaya humanis, tetapi juga berkontribusi secara baik terhadap kinerja dan motivasi anggota dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Yayasan ini mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu dan kolektif. Hal ini menciptakan dampak positif tidak hanya bagi anggota tetapi juga bagi masyarakat luas, memperkuat komitmen pada yayasan dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Selanjutnya, dalam organisasi dengan banyaknya anggota mereka yang ada, menurut hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka menerapkan pendekatan komunikasi secara terbuka. Teknik komunikasi yang digunakan mencakup berbagai saluran seperti rapat, pelatihan, serta sharing antar relawan. Relawan ini didorong untuk berbagi pengalaman dan berbicara dengan penuh kejujuran maupun kebijaksanaan. Efektivitas komunikasi ini terlihat juga dari meningkatnya keterlibatan anggota dalam program kegiatan amal dan baksos kesehatan. Kata salah satu anggota, dia mengungkapkan, "Kami merasa suara kami didengar dan dihargai," menunjukkan bahwa komunikasi yang baik membangun rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap misi yayasan yang ada. Lalu saya bisa melihat juga dari kepemimpinan yang diterapkan di Yayasan Buddha SECI Indonesia ini juga cukup berpengaruh terhadap pengembangan diri. Anggota pemimpin itu nggak hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai mentor yang mendukung pertumbuhan individu dan berfokus pada menginspirasi maupun memotivasi anggota melalui keteladanan cinta kasih dan komitmen terhadap misi. Banyak anggota menyebutkan bahwa mereka merasa diberdayakan untuk mengambil inisiatif dan mengeksplorasi potensi diri mereka. Dari salah satu anggota, mereka berkata, "Pemimpin kami mendorong kami untuk berkembang dan itu sangat membantu dalam kehidupan pribadi kami juga." Nah, gaya kepemimpinan yang seperti inilah yang sangat partisipatif, lalu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar dan berbagi. Selanjutnya, disiplin yang ada itu diwujudkan dalam bentuk komitmen kuat terhadap misi kemanusiaan. Mereka juga menerapkan aturan yang sangat jelas dan prosedur yang terstruktur. Penerapan disiplin ini membantu dalam menjaga kualitas pelayanan dan
memastikan semua program itu berjalan sesuai rencana dan akan berdampak positif juga terhadap anggota, di mana mereka belajar untuk menghargai waktu dan bertanggung jawab. Salah satu anggota mengungkapkan dengan disiplin yang terjaga, dia dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan tepat waktu. Ini mencerminkan bagaimana disiplin ini mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu dalam hal pengelolaan waktu juga menjadi perhatian yang penting dalam yayasan. Setiap program dan kegiatan itu direncanakan dengan cermat, mencakup dari penjadwalannya yang teratur dan pembagian tugas kepada seluruh anggota yang merata. Pengelolaan waktu yang baik ini membuat anggotanya bisa fokus pada hasil tanpa terbebani oleh ketidakpastian. Ini kan jadi menjadi aspek yang penting dalam menjalankan suatu program. Lalu Yayasan Buddha Suci Indonesia juga menekankan pentingnya integrasi dari kearifan lokal dalam program yang mereka adakan, seperti dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan baksos. Bakti sosial Suci itu selalu menghormati adat istiadat setempat, termasuk dalam program pembangunan jembatan di daerah terpencil atau bekerja sama dengan pesantren lokal dalam bakti sosial kesehatan yang itu tuh nggak hanya memperkuat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi anggota untuk menghargai dan memahami tradisi setempat. Dengan memahami budaya lokal, anggota juga dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pengembangan pribadi dan profesional anggota semakin kaya melalui interaksi dengan kearifan lokal yang ada. Lalu berikutnya ada beberapa dokumentasi yang bisa saya kumpulkan. Di sebelah kiri itu merupakan laporan tahunan 2023 milik Yayasan Buddha Suci Indonesia. Itu bisa dicari di web Google, cari aja laporan tahunan 2023 Yayasan Buddha Suci Indonesia. Di situ ada detail-detail mengenai visi misi mereka maupun program-program yang mereka jalani pada tahun tersebut. Bisa juga dicari pada tahun-tahun tertentu. Lalu di sebelahnya itu merupakan penggambaran dari pelatihan terhadap relawan yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada beberapa program yang telah sukses nih dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia, seperti yang di sebelah kiri ini, program seperti bebenak kampung. Lalu selanjutnya itu ada bedah rumah suci di Pegangsaan dan masih banyak lagi program lainnya. Untuk itu bisa dicari informasinya melalui laporan tahunan milik Yayasan Buddha Suci Indonesia di Google. Lalu terkait studi kasus yang telah saya lakukan ini dan juga hasil wawancara dan observasi yang ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan, yaitu seperti budaya berpikir positif ini telah menjadi inti dari organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi anggota untuk berkontribusi secara maksimal. Hal ini tuh nggak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memperkuat semangat tim dalam mencapai tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada poin mengenai komunikasi terbuka yang diterapkan di yayasan ini. Komunikasi ini bisa memperkuat hubungan antar anggota dan menciptakan rasa saling percaya, seperti ketika ada diskusi bersama yang dapat meningkatkan keterlibatan anggota dalam proses mengambil keputusan. Lalu dari selanjutnya ada poin mengenai gaya kepemimpinan yang memiliki sifat mendukung dan memberdayakan anggota, berkontribusi besar terhadap pengembangan diri dan
Pemimpin berperan sebagai mentor yang mendorong anggota untuk mengambil inisiatif dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Selanjutnya ada poin mengenai disiplin yang diterapkan dalam organisasi, yang mana menjadi landasan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja dari program yang ada. Di sini tuh anggota belajar menghargai waktu dan tanggung jawab yang pastinya dapat mendukung peningkatan kinerja pada setiap program. Lalu selanjutnya ada poin mengenai pengelolaan waktu. Mereka mengelola waktu dengan cermat dalam merencanakan program dan kegiatan yang mereka lakukan itu sangat berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi. Saya rasa sih dengan hal ini anggota itu bisa lebih terorganisir dan dapat fokus pada hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada poin terkait integritas lokal, yaitu dalam program dan kegiatan yayasan yang ada, mereka memperkuat hubungan dengan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi anggota dalam memahami dan menghargai kebudayaan lokal yang ada pada setiap program yang dijalankan. Dan yang terakhir itu saya ingin memberikan beberapa rekomendasi mungkin agar Yayasan Buddha Suci Indonesia ini dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutannya sebagai salah satu organisasi terbesar non-profit di Indonesia. Yang pertama itu ada saya ingin memberikan rekomendasi terkait yayasan ini bisa mengadakan program pelatihan yang lebih terstruktur untuk anggotanya, terutama dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, dan pengembangan diri. Hal ini itu diharapkan bisa meningkatkan kompetensi anggota dan mempersiapkan mereka untuk mengambil peran yang lebih besar dalam organisasi. Lalu, meskipun komunikasi yang ada sudah baik, mungkin yayasan bisa mempertimbangkan untuk bisa menerapkan sistem manajemen informasi yang cukup efisien, yang bisa lebih efisien. Mungkin bisa dengan menggunakan aplikasi manajemen untuk suatu program atau menggunakan platform kolaboratif yang dapat meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi semua anggotanya. Lalu bisa melakukan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan serta mengumpulkan feedback dari seluruh anggotanya dan maupun masyarakat penerima manfaat dari diadakannya program. Dan hal tersebut itu bisa membantu yayasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini juga saya rasa bisa memberikan anggota rasa seperti memiliki terhadap proses perbaikan berkelanjutan. Lalu selanjutnya itu yayasan sebaiknya melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan yang mungkin bisa dibilang strategis, terutama yang berkaitan dengan program-program baru. Ini tuh bisa melalui seperti forum diskusi atau kelompok kerja yang melibatkan anggota dari berbagai macam latar belakang. Lalu selanjutnya itu yayasan perlu terus mempromosikan dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam seluruh programnya. Mungkin bisa seperti menambahkan kegiatan yang cukup melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Lalu terakhir ini dari saya mungkin seperti bisa dipertimbangkan untuk bisa membangun sistem penghargaan bagi anggota yang berkontribusi secara signifikan nih dalam program-program yang ada, dan ini tuh bisa meningkatkan motivasi dan semangat anggota mungkin. Lalu ini juga
penghargaan ini tuh bisa berupa formal maupun informal dalam berbagai kesempatan. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan, pemaparan dari hasil yang telah saya coba kumpulkan juga terkait Yayasan Buddha Suci di Indonesia ini, yang mana merupakan salah satu organisasi non-profit yang ada. Dan saya memohon maaf jika terdapat salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Sekiranya kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan dalam pemaparan yang telah saya lakukan ini. Saya juga berharap dari presentasi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan baru untuk semua orang. Sekian atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.